kompetitif, harus memiliki nilai jual yang tinggi juga, seperti itu. Kemudian dewan direksi, wah ini juga pasti penting, pasti juga berpengaruh ke dalam organisasi, karena dewan direksi ini nantinya yang akan menentukan tujuan-tujuan dari perusahaan atau organisasi tertentu gitu. Jadi otomatis pasti berpengaruh terhadap organisasi gitu. Nah, kemudian pembagian lingkungan organisasi berikutnya ini ada lingkungan umum dan juga lingkungan khusus. Kalau lingkungan umum sama lingkungan khusus ini, misalnya, kalau lingkungan umum ini lebih sering disebut sebagai lingkungan tugas. Ada tokoh yang lebih suka menyebutnya ini lingkungan tugas daripada lingkungan umum gitu. Kalau lingkungan umum ini keduanya ini lingkungan umum dan lingkungan khusus itu dua-duanya sama-sama berpengaruh kepada organisasi. Cuman kalau lingkungan umum ini dampaknya ada, tapi relevansinya itu nggak begitu jelas. Kalau lingkungan khusus itu dampaknya juga udah pasti ada dan relevansinya jelas gitu. Misalnya rekayasa genetika di perusahaan farmasi, misalnya Kimia Farma atau Kalbe atau apa yang lainnya gitu ya. Nggak dipungkiri kalau rekayasa genetika itu bisa berdampak kepada produk-produk mereka. Misalnya mereka bisa berinovasi dengan adanya rekayasa genetika. Cuman sifatnya rekayasa genetika ini ternyata cuman baru potensi aja gitu. Baru sebatas ya potensi itu tadi gitu. Baru potensi bisa rekayasa genetika itu bisa bermanfaat kepada dunia farmasi gitu. Nah, karena ini sifatnya baru potensi, berarti dia digolongkan sebagai lingkungan umum karena relevansinya nggak begitu jelas gitu kan, karena nggak pasti. Sebaliknya kalau lingkungan khusus ini lebih pasti gitu. Misalnya perusahaan mobil Daihatsu. Nah, itu betul. Daihatsu sama Nissan gitu. Mereka substansialnya itu beda gitu. Segmentasinya juga beda. Otomatis mereka nanti pengorganisasiannya, terus habis itu sistem manajerialnya itu juga beda. Dan juga misalnya yang paling dekat sama kita sendiri ya, UT dan IPB gitu. UT sama IPB jelas-jelas sudah mahasiswanya beda, segmentasinya beda. IPB juga beda, IPB kan lebih ke pertanian gitu. Akhirnya orang-orang yang ingin masuk ke situ pun juga beda gitu. Kemudian nanti silabusnya, modul-modulnya, apa-apa segala macamnya itu pasti juga berbeda itu. Nah, berikutnya ada juga lingkungan yang aktual dan yang dipersepsikan. Nah, kalau ini lebih bias ya, lebih nggak pasti, lebih ke siapa yang mempersepsikan lingkungan tersebut. Karena sebenarnya ada pendapat yang mengatakan bahwa nggak ada di dunia ini sesuatu hal yang cuma punya satu makna, cuma punya satu arti gitu. Nggak ada yang seperti itu. Misalnya kayak gini. Misalnya ini saya ambil ya. Ini botol gitu. Bagi kita ini botol. Tapi kalau bagi orang lain yang misalnya melihat ini ada berserakan di bawah, bagi mereka ini bukan botol lagi, tapi ini adalah sampah gitu. Seperti itu. Jadi intinya itu semua itu nggak ada yang punya satu makna aja. Kalau misalnya lingkungan aktual itu mungkin bisa dilihat secara kasat mata. Misalnya kita ngelihat ada seandainya kita ngelihat harimau yang ada di kebun binatang gitu, kita bisa ngomong kalau itu adalah harimau dengan jelas gitu kan, karena kita sudah sejak lama ditanamkan persepsi bahwa oh itu adalah harimau yang yang ada bulunya, yang warnanya coklat-coklat, ada hitamnya, loreng-loreng. Nah itu seperti itu. Nah tapi kalau yang dipersepsikan ini lebih ke siapa yang
Misalnya kayak gini ya, ada orang yang tuh buruh cuci, orang yang punya perusahaan cuci atau laundry gitu ya, sama orang yang punya usaha ini rental payung gitu. Kedua orang dari usaha ini pasti akan mempersepsi hujan secara berbeda. Coba sekarang kalau misalnya lagi hujan ya, bagi orang yang rental payung, wah ini adalah hal baik buat mereka. Daganganku bisa laku, rental payungku bisa laku, bisa orang-orang bakal bakal apa ini milih aku sebagai ojek payung biar mereka nggak kehujanan gitu. Nah, tapi kalau bagi apa ini orang yang bekerja di bidang laundry, yang di perusahaan laundry, ini hujan ini malah sebaliknya, malah jadi disaster atau bencana gitu. Atau bisa jadi disaster gitu, bencana. Hujan ini adalah hal yang buruk karena kalau kalau ada hujan nanti jemuranku nggak kering-kering dong gitu. Dan dia juga dapat uangnya susah karena nggak kering-kering karena dia bisa ngeringinnya lama gitu. Nah, itulah tadi jenis-jenis lingkungan organisasi, baik yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung. Sampai di sini jelas ya? Suaranya jelas juga ya? Tes, tes. Tes, tes. Barusan emang nggak ngomong kok. Sekarang baru saya tes. Halo, tes. Tes, tes. Bisa ya? Oke. Oke. Tadi kita udah belajar soal lingkungan organisasi. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Apakah lingkungan setiap organisasi itu sama? Coba, gimana pendapatnya teman-teman? Lingkungan setiap organisasi itu sama nggak? Wah, semuanya jawab tidak nih. Apa alasannya? Kenapa kok lingkungan organisasi itu nggak sama? Atau kalau misalnya bisa ngasih contoh, coba kasih contoh gimana? Mm-mm. Iya, betul. Mm-mm. Betul, betul, betul. Selain selain setiap organisasi itu punya tujuan yang berbeda, dari harfiahnya atau dari nature-nya sendiri, dari sifatnya sendiri, itu memang sudah berbeda. Mm-mm. Tujuan dan pelaksanaannya, iya betul. Semuanya itu berbeda. Tiap organisasi itu berbeda. Meskipun toh organisasinya itu sama, misalnya sama-sama bergerak dalam organisasi atau industri marketing gitu ya. Mereka sama, dua-duanya sama bergerak di bidang itu, tapi pasti lingkungan internalnya berbeda karena otomatis mereka punya karyawan yang berbeda, kemudian manajer yang berbeda. Misalnya itu skalanya besar ya, berarti mereka punya pemegang saham yang berbeda, bisa jadi gitu. Strukturnya juga berbeda, gajinya juga berbeda, ini ya semuanya pasti berbeda gitu. Nah, lingkungan lingkungan organisasi ini ternyata bisa berpengaruh kepada kesuksesan dari organisasi itu sendiri gitu. Dan bagaimana mereka menyikapi lingkungan itu sendiri. Karena ya itu tadi, karena lingkungannya beda kan. Coba bandingkan